mewah sekali. Dikasih makan roti sama Pak Mimin ini. Asin, jemurin. Kita lihat. Dahsyat ya. Ya guys, nah ini bukti dari hasil dari budidaya Pak Mimin dan Pak Uku nih. Ini udah siap dipanen nih. Siap dipanen. Kalau itu siapa tuh Pak, baju biru itu Pak? Nah itu kayak ini Pak yang baju biru nih. Oh. Oke Pak, sekarang kita mau lihat ke tempat budidayanya ikan lele. Ini pembusi lele Pak. Kolamnya banyak juga Pak ya. Kali ini kita sedang berada di lokasi budidaya ikan lele. Kebetulan kita juga ingin bincang-bincang pada ahlinya, yaitu dengan Bapak Mimin selaku tokoh dan pengembang. Sebelumnya Pak Mimin ini adalah, kita kenalkan dulu, adalah pengusaha ternak ayam dari tahun berapa? Tahun berapa ya? 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Berarti 2000, tahun 2000. Ini salah satu sebagai narasumber untuk ikan apa ini ya, lele ya, apa namanya, lele kemudian ayam ya, Pak Mimin ya. Nah ini beliau ini adalah putra kebanggaan dari kota daerah Jatimulya ya Bang ya. Jatimulya. Nah, jadi beliau ini sudah sebagai narasumber, sudah diundang-undang ke hotel manapun yang berada di Jakarta. Beliau ini memang secara otodidak, keilmuan dari bertani, kemudian budidaya ikan, ya ini beliau ini adalah ahlinya. Ya, mungkin bisa diceritakan sedikit mulai tahun berapa Bang Mimin? Nah, tahun berapa mulai ayamnya? Orang pernah meraya gitu, udah meraya sih. Jadi sebelum melihara, Pak Mimin ini udah dari awal di Jatimulya ini sebagai lokomotifnya untuk budidaya ayam boiler ya Bang? Boiler. Nah, kemudian ada juga pejantan ada. Pejantan. Ya, ini telur juga ada juga, meraya. Beliau ini udah memang ahlinya dari ahli. Jadi sebelum orang-orang memulai dan budidaya ikan, kemudian tanam-tanaman seperti kangkung, kemudian jagung ataupun budidaya lainnya, Pak Mimin sudah sebagai narasumber. Tapi lele masih aktif ya Pak ya? Masih aktif. Kalau lele. Ya saya sayur mayur juga. Nah, ada poco, cesim. Lokasinya di mana Pak Mimin? Itu di depan rumah. Oh iya. Di atas lahan berapa Pak Mimin? Itu yang saya tanamin jagung sekitar 1.200 meter lah. 1.200 meter. Jadi kebutuhan dari, kalau untuk kangkung sendiri per hari itu berapa Pak Mimin? Kebutuhan dari masyarakat?
kemarin itu saya rata-rata hampir 600 ikat sehari. 600 ikat. Jadi udah langsung didistribusikan atau memang dari langsung diambil dari pihak langganan. Oh, udah. Jadi buat kawan-kawan semuanya yang sedang belajar ya, ingin belajar dengan Pak Nimin ini bisa nanti dihubungi. Nanti saya akan kasih nomornya di sini. Mau belajar, mau apa, beli ikan, ayam, bisa menghubungi langsung Pak Nimin. Dan insya Allah ikannya itu sudah kualitas, sehat-sehat, dan rasanya beda daripada ikan-ikan yang lain. Lebih gurih dan lebih enak. Karena tangannya Pak Nimin udah memang lembut lah buat budidaya ya. Betul. Ya Pak ya. Keilmuannya beliau bisa bermanfaat di kota Depok dan sekitarnya. Saya begitu bangga dan senang bisa berkenal dengan Pak Nimin ini, karena kebetulan memang beliau ini tetangga saya, tetangga rumah. Jadi juga saya banyak belajar ilmu dari Pak Nimin, ya perihal budidaya ikan lele, ikan mujair, ikan tembakang, ya begitu bermanfaat buat saya gitu kan, sebagai generasi muda. Karena beliau ini kalau kita lihat memang sepertinya masih muda Pak, tapi sebenarnya Pak Nimin ini sudah usianya sudah matang. Sudah di atas 60. Sudah di atas 60. Berarti awet muda Pak Nimin. Awet muda karena olahraganya luar biasa nih Pak Aryo nih. Enggak kemacu saya. Saya kebetulan di keluarga Jatimulya sebagai seksi olahraga juga. Kemudian ketua kelompok tani juga. Oh, berarti kita datang ke orang yang tepat ini Pak. Jadi kalau ada orang yang iseng-iseng mau belajar tani, ya mungkin sedikit ilmu mungkin saya terapkan lah mereka. Tapi bisa ya Pak, yang belajar-belajar, yang muda-muda ingin main-main ke sini. Kemarin banyak yang banyak datang ibu-ibu. Waktu masih hidroponik sedang ramai hidroponik, saya juga main juga Pak ya. Penyuluhan juga buat mereka yang pengen belajar tani. Kemudian bibit-bibit juga kalau ada yang pesen saya juga suka menyediakan. Oke, baik. Jadi coba kita bisa bayangkan pada tahun 1980-an ke atas pun Pak Nimin ini sudah salah satu sebagai narasumber untuk ikan ya, ayam ya Pak Nimin ya. Diundang di mana? Pertama kali diundang di hotel mana Pak Nimin? Kalau vaksin dulu saya pernah di Hotel Hilton 2 kali, di Hotel Surya Pasifik 2 kali, itu dari vaksinasi. Oh, vaksinasi untuk hewan ya? Untuk ayam. Untuk ayam. Itu undangan. Biasa juga nggak nyangka-nyangka diundang ke tempat, dapat undangan seperti itu. Nah, kemudian kalau di kelompok tani kemarin saya memang terakhir di Hotel Husu, kemudian di Cianjur juga saya budidaya, cara budidaya tanam padi yang baik seperti apa. Kebetulan Kecamatan Cirodong ini sering juara. Jadi ya kita bertemu dengan Pak Nimin, ya sangat bersyukur. Akhirnya kita bisa bincang-bincang buat generasi muda, ya tetap semangat bagaimana cara budidaya ikan, ayam, kemudian hidroponik ya, dan lain sebagainya, bisa belajar dengan Pak Nimin ini, karena ilmu yang beliau miliki sudah saya rasa lebih dari cukup bisa berbagi ya Pak. Karena memang orangnya itu sangat ramah dan baik yang sudah saya kenal gitu. Saya kenal Pak Nimin itu bukan setahun 2 tahun, karena memang luar biasa. Saya bangga lah bisa kenal dengan Pak Nimin. Itu aja Pak Aryo. Ya bisa dilihat nih sekarang Pak Nimin tuh ikan-ikannya, karena ini memang warnanya seperti ini. Jadi di dalam kolam ini ada berapa ekor nih Pak biasanya Pak Nimin? Ini yang lepasnya biasanya ditimbang, nggak main ekoran. Oh nggak, maksudnya artinya ya, sekali ini ada berapa ekor bibitnya? Bibit ini sekitar 2 kintalan. Oh 2 kintal. Kalau bibit 2 kintal berarti panen bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat ya Pak ya? Bisa seperti itu. Ya inilah kita lihat ya kondisinya sekarang ini. Ini emang air lagi nggak bagus, lagi karinya kebetulan lagi diturap. Oh jadi nggak ngalir ke sini Pak ya? Sementara nggak ngalir, ntar malam dibedah gitu. Biasanya emang normal. Ini pengairan dari 1 Cikaret. Nah untuk pengairan dari 1 Cikaret, guys, jadi kondisinya ini air karena mau lagi kondisi lagi diturap, jadi distribusi airnya itu jadi terhambat ke sini, agak surut. Nah kita juga sayang, tadi sebenarnya pagi ini tadi dia lagi panen kebetulan beliau nih. Oh kolam yang di depan tadi ya Pak ya, baru panen tadi ya? Tadi sebenarnya panen ada berapa kintal Pak Nimin? Ya sekitar 3 kintal. 3 kintal. Satu kolam. Ya seperti inilah. Dan kualitas ikannya juga oke, enak kok, saya juga udah pernah rasa enak. Mungkin next kita akan coba kuliner dari hasil
budidaya sendiri ya Pak ya. Sendiri pasti banyak rasanya banyak teman-teman yang pengen makan bareng di rumah. ya, Cuma kita pakai rencana. pakai rencana, Kalau nggak dadakan, dadakan, nggak bisa. Istri saya suka lagi sibuk juga. Ya, Jadi suami istri sibuk ya Pak Nimin ya. Ya sibuk banget sih enggak. Jadi kita banyak kerjaan yang kita masih belum kita ngerti, kita pelajarin lagi. Ya. Gitu. Siap Pak Nimin. Bawahnya emang di tanah gitu ya? Di tanah kalau kita pakai kolam dasar semua, Pakai peluran gitu? iya, satunya licin, kemudian ikan juga nggak begitu berkembang, lebih cepat. Kayak gitu. Oh, tapi bawahnya itu peluran apa enggak? Enggak. Tanah juga gitu? Tanah juga, tapi kan tanah kalau udah terlalu banyak kencang ngerumput dia kan nggak lagi. Oh gitu ya? Oh, jadi memang bagus gitu juga. Jadi nggak ngeresep juga ya? Yang bagus mah emang kayak ini semua juga sama. Oh, Nggak pakai. jadi yang penting pinggirnya aja ya pakai. Iya, iya. Supaya enggak. Tapi bawahnya pakai tanah gitu ya, malah Kalau cepet. di telur gitu kadang-kadang belum licin. Iya, pertama itu Khawatir licin ya. kita jatuh. Oh, sama pertumbuhannya kurang kali Iya, ya? benar kurang. Nah, gitu ya. Kan ikan di kolam itu kan kalau kita kompos pakai pupuk kandang misalkan, kalau kita melepas kecil kan dari komposnya itu keluar cacing-cacing kecil, cacing lembut, nah itu makanan kesukaan lele-lele yang Jadi buat dia juga berarti ya? Nah, kayak gitu. nah ini kita dapat ilmu lagi guys. Iya, Jadi bukan sembarang pembuatan kolam, jadi bukan semata-mata seluruh dengan menggunakan kolam selalu diawali dengan apa namanya semen. Jadi di bawahnya ini nggak harus semen, jadi Tanah benar-benar tanah ya Pak ya. dengan tanah semuanya. Karena kenapa? Jadi nanti ada sari-sari makanan yang bisa dimakan oleh ikan itu sendiri. Nah itu ilmu lagi guys dari Pak Nimin ini. Jadi ada cacing-cacing kecil buat makan ikan yang ada alami datang dari situ. Nah ini ilmu lagi, kita nggak nyangka, pikir kita pelur semuanya. Mari kita tuh lagi lagi bantuan. Oke. Lagi simpan. Dikasih umpan. Oh, boleh Pak. Itu masih ada nih. Ayo guys, kita lihat kasih umpan. Itu masih ada. Mangga A. Makanannya roti. Wah, ini mewah sekali. Dikasih makan roti sama Pak Nimin ini. Asin, jeburin ini. Kita lihat. Dahsyat ya. Ya guys, nah ini bukti dari hasil dari budidaya Pak Nimin dan Tauku nih. Ini udah siap dipanen nih. Siap dipanen. Jadi Ini ada roti-roti BS dari perusahaan, saya ambilin oh, jadi pakannya buat buat makan tambahan. tambahan lagi. Ini Cemilannya cemilan. Bayangin, cemilan lele aja roti. Walaupun BS ya, tapi kan roti. Makanya matanya ikan lele sini makannya biru-biru lelenya karena makanannya roti. Ya guys tuh, nah. Ngalir terus kan, airnya berputar kan. Jadi Pak Nimin ini fokus udah di budidaya lele, tanaman gitu ya Pak ya. Air, ikan tembakan. Iya. jadi saya di sini punya tanaman segar. Kalau ada ibu-ibu yang datang pengen mau metik sendiri, silakan. Kesim, pocoy. Jadi nggak perlu ke pasar, langsung ke tempat Pak Nimin. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua yang ingin belajar, monggo ke tempat Pak Nimin. Tepatnya di daerah Jatimulya. Jatimulya. Kelurahan Jatimulya, Jadi- Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Jadi kalau sambil jalan bingung, tanya aja orang yang lewat, tahu siapa itu Pak Nimin. Ya, betul. Jadi ahlinya ahli ini beliau ini. Cuman orangnya merendah, jadi memang Nah, memang itu ya. ini penampilan sebegini Pak. Memang tapi walaupun cuma hanya penampilan sederhana ini, tapi emang beliau ini kawannya ya kelas elit semuanya Pak. Menteri mana biar diajak main bulu tangkis lah. Kemudian, Kalau itu siapa tuh Pak baju biru itu Pak? nah itu Enggak ada- ini Pak yang baju biru nih. Oh, Oh. Iya. Tuh.
Kita lihat guys ya. Wah, cakep Pak. Inilah buktinya lelenya saya bilang. Nggak usah jauh-jauh untuk distribusi daerah manapun dia akan disuplai Pak Nimin. Karena memang kebutuhannya banyak sekali Pak. Berarti bukan untuk Depok aja ya, tapi Bukan hanya wilayah mana aja kalau ini? Ini pun sampai sebenarnya Pak Nimin ini Ini keteteran. dikirim dari Sawangan, dari Pabuaran, dari Perigi juga. Banyak ngirim ke sini. Oh, jadi ya dari petani-petani dari Sawangan apa ke sini dulu ya Pak? Ya, dia kalau mau dijualkan tuh lari ke sini. Siap, siap. Model kayak poultry saya jatuhnya nih. Agen. Agennya. Ogo 3 oke. Ogo 3 oke. Oke, terima kasih Pak Nimin, sehat selalu, sukses, bahagia, keluarga sehat semua. Terima kasih. Ini kalau Bapak ini ahli di bidang apa Pak? Saya ini perut Pak, saya perut tuh. Ahli dari ahli nih. Ini karena kenapa? Saya kebanyakan makan lele Pak. Oh. Karena vitaminnya sangat tinggi Pak. Siap, siap.